sehat. Yang penting kita sudah bisa menjaga kesehatan. Sumber penyakit ini datang dari orang tidak bisa menjaga makanan. Sebagian orang mengatakan ini dikarenakan karena kurang berolahraga. Ulama-ulama zaman dulu sampai mencapai umur 100 tahun lebih dan hidup dalam sehat tanpa harus berolahraga. Orang-orang tua kita Tuhan sampai dengan puluhan tahun Tuhan dan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata usia kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam datang Israel, wahai Musa, saya diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu. Kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Israel, sampaikan pada Allah, saya punya janji sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak seenaknya engkau datang dan mencabut nyawa saya. Israel balik dan menghubungi Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan hamba keberatan karena engkau ada janji. Nah. Kata Allah pada Israel, wahai Israel, betul saya punya janji saya yaitu saya akan memberikan tanda-tanda kematian kepada dia. Apa tanda-tandanya? Kamu lihat, katakan padanya ketika rambutnya sudah memutih, giginya sudah tanggal satu persatu, pandangannya mulai rabun, tenaganya mulai berkurang. Itulah tanda-tanda kematian. Jangan Israel menyampaikan pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ini ada pesan Allah SWT. Bukankah Allah telah menetapkan sesuatu yang ada pada diri tentang tanda-tanda kematian? Apa itu Israel? Ketika tenagamu sudah berkurang, gigimu satu persatu telah tanggal, rambutmu telah memutih, pandangan matamu juga semakin rabun. Nggak mampu dulu kamu bisa memandang kurang lebih sekitar sampai 300 meter jelas, tapi kali ini jangankan 300 meter, terkadang 3 meter aja kamu tidak mampu melihat. Inilah tanda-tanda kematian. Lebih istimewa lagi, ulama mengatakan salah satu tanda kematian ini Tuhan, ketika pusar kita berdenyut keras Tuhan, pada kurang lebih sekitar 100 hari. Pusar kita begitu denyutan begitu hebat. Pertanda salah satu hari daun sudah jatuh dari atas yang bertulis nama-nama kita ke bawah dan dipungut oleh Israel, dan Israel melihat si fulan telah mencapai masa untuk saya cabut. 100 hari sebelum kita meninggal, tanda-tanda pusar kita begitu berdetak, begitu hebat. Ini tanda-tanda kematian. Penduduk langit belum mengetahui ini keadaan Tuhan, bahwa si fulan akan meninggal. Si fulan ini dengan santai begitu aja, dia tidak hiraukan Tuhan. Merasa bahwa hidupnya masih panjang, apalagi dia usia muda dan sehat. Dia berpikir yang meninggal ini adalah orang-orang tua. Tidak Tuhan, wallahi kematian tidak pernah memandang usia. Kematian tidak pernah memandang tingkat kesehatan seseorang, tidak. Kematian adalah ketetapan Allah SWT. Sebelum 50.000 tahun orang masuk dalam ruh sang ibu, maka telah ditetapkan Allah SWT. 50.000 tahun. Jadi Tuhan, kata Tuhan ini pasti. Allah SWT mengutus Israel untuk mencabut ruh daripada Nabi Musa alaihissalam. Semua ini didesain dengan sesuatu yang tercatat, bahwa Nabi Musa ini akan mengalami masa kematian pada usia tertentu, dan kematian ini nggak bisa digeser, baik dimajukan atau dimundurkan. Tidak bisa. Ketetapan Allah ini pasti ketetapan Allah. Melebihi pastinya terbitnya matahari pagi. Bahkan matahari pagi pun juga terbit atas perintah Allah SWT. Sehingga sampai dengan suatu waktu ketika matahari meminta izin kepada Allah SWT, wahai Allah, izinkan saya untuk terbit. Allah mengatakan, sabar, engkau akan terbit setelah 3 hari dan terbitmu dari sebelah barat. Itulah akhir daripada kehidupan dunia yang fana. Tuhan, segala sesuatu yang di bumi ini rasanya ingin berlaku atas keinginan kita, tapi Allah SWT mengatakan, engkau punya keinginan, aku pun punya keinginan. Tetapi yang berlaku, ingat manusia, keinginan bukan Allah SWT. Yang berlaku keinginan manusia. Tuhan sama-sama ya Allah SWT. Ini sebentar kehidupan manusia ini Tuhan. Bisa kita memikul dana, hanya karena kita mungkin sehat. Kita seorang dokter, ya, tidak Tuhan. Pasti
Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dikatakan pasti akan mati. Maka Allah SWT mengutus para Anbiya alaihissalam ini perkara Tuhan, menyampaikan pada manusia bahwa kamu akan kembali pada Allah SWT dengan harus membawa bekal untuk perjalanan ini. Nanti bekal ini akan dipakai selama-lamanya. Dua jalan, fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Kau akan menuju surga atau mungkin kau akan mampir dalam neraka. Allah. Enggak ada jalan yang lain Tuhan. Ada jalan ini. Semua Allah utus para Anbiya alaihissalam hanya untuk satu kerja. Ada para adabi yang pandai membuat kapal, pandai membuat baju besi, pandai membuat pakaian perang. Tapi Allah SWT tidak pernah ajarkan mereka tentang kemampuan mereka ini. Suruh bikin kapal, tidak. Semuanya bagaimana kita belajar menaati perintah Allah SWT agar kehidupan kita kekal pada jalan yang dimulai Allah SWT. Allah. Nah tuan-tuan, ini sangat-sangat penting. Harta yang kita miliki sebentar, kesusahan yang kita miliki sebentar. Ya. Kalau nggak ada rumah nggak ada masalah, nggak ada mobil nggak ada masalah, nggak ada istri itu pun nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika kita tidak mampu mempertanggungjawabkan iman kita sesuai dengan standar Nabi Allah Muhammad SAW. Karena patut dicontoh ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka tuan-tuan yang sama-sama mengharapkan Allah SWT. Dan dalam berdagang, berniaga dengan Allah SWT, tentu kita harus pandai-pandai melihat kira-kira dagangan apa yang kita pantas jual kepada Allah SWT. Kita boleh melihat contoh soal Rasulullah SAW memberikan contoh kita untuk sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan. Ya, ulama mengatakan orang sholat berjamaah satu aja orang yang khusyuk, maka seluruh sholat ini diterima Allah SWT. Satu aja. Yang berikut Tuhan, sholat yang sesungguhnya, yang adalah perintah Rasulullah SAW, yang ditentukan Nabi Muhammad SAW. La sholata illa jamaah, la jamaah illa fil masjid, la sholata di masjid illa fil masjid. Nggak ada sholat selain berjamaah Tuhan. Jangan kita membuat hal-hal yang baru Tuhan. Nggak ada Tuhan. Hanya sholat berjamaah. Sebagian ulama mengatakan kalau kita sholat di rumah kita dapat satu. Tapi ingat Tuhan, ketika kita tidak khusyuk aja bisa jadi dia berkurang jadi setengah. Allah. Datang lagi panggilan anak-anak dengan segala macam aktivitas anak dan terkadang hati kita berubah, berkurang lagi Tuhan. Yang jadi pertanyaan, apakah sholat seperti ini bisa dipertanggungjawabkan? Dengan tempat kita kembali ini tidak ada lagi tempat kembali. Maka ketika Allah SWT menampakkan daripada amalan-amalan kita, seluruh amalan kita Allah tempatkan, semua amal keburukan, amal kebaikan. Maka manusia mengangkat tangannya, wahai Allah, Rabbana absorna wa samina fatimna na'mal solihan minna mungkin. Wahai Allah, kembalikan saya dunia ya Allah. Saya akan beramal soleh ya Allah. Tapi dunia telah Allah hancur. Maka orang-orang seperti dia menatap apa yang dia akan datangi, di mana tempat dia akan datangi. Dengan mata terbelalak, sehingga dia memandang, ulama mengatakan 40 tahun dia memandang itu tanpa berkedip. Kemudian dia mengangkat tangannya, dia memakan, menggigit kulit-kulit lengannya sampai menyentuh tulang, baru dia rasa bahwa sebenarnya isi ini sudah tidak ada lagi kalau digigit. Allah. Begitu terkesima Tuhan dengan keadaan. Ini perkara ini yang Allah hantar para Anbiya alaihissalam untuk bagaimana manusia bisa mengamalkan agama secara sempurna. Ikut cara Nabi Allah Muhammad, contoh-contoh Nabi Allah. Tapi masih banyak orang-orang kita yang ikut contoh Firaun Tuhan. Banyak Tuhan. Cara pakaian, cara makan, cara tidur, cara masuk WC. Terkadang rumah ini, masjid ini dibikin seperti WC Tuhan. Masuk dari kaki kiri, keluar Allah. dengan kaki kanan. Allah. Parahnya pantas begitu, cuma WC Tuhan. Rasulullah mengajarkan masuk masjid kaki kanan, masuk rumah kaki kanan, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Tapi ketidakfahaman kita tentang ini perkara kecil memang Tuhan. Allah. Tapi satu surga ini lebih Allah cintai, lebih sunnah, satu sunnah Nabi lebih Allah suka daripada surganya Allah SWT. Tuhan datang sholat berjamaah, ini lebih Allah suka daripada surga yang Allah ciptakan untuk manusia. Kenapa? Karena surga ini kesenangan manusia, sementara sunnah ini kesenangan Allah SWT dan Nabi-Nya.
Segala amalan ini enggak sampai pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, kalau tidak mengikuti cara Nabi Allah Muhammad SAW. Agama telah didatangkan ke sini, Tuhan, dengan pengorbanan para sahabat. Istri-istri sahabat ini jadi janda, Tuhan, hanya untuk korbankan agama. Mereka pergi keluar dan mereka tidak pernah kembali. Hanya mereka jadi yakin. Seperti itu agama ini, Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya, Tuhan, kita hanya menjalankan ini, Tuhan, tanpa ada pengorbanan apa-apa, Tuhan. Sahabat dah keluar dari Arab itu, Tuhan. Nenek moyang kami juga dakwakan ini agama, Tuhan. Allah. Tapi sejarah memang terbalikkan ini fakta, sehingga dikatakan orang Arab datang untuk berdagang sembari berdakwah. Tidak, Tuhan. Itu fakta yang benar. Allah. Orang Arab datang ke sini untuk berdakwah sembari dia berdagang sebagai penopang kehidupan dia. Allah. Ini yang diputarbalikkan oleh sejarah. Maka yang punya kewajiban untuk dakwah utama, yang paling utama ini orang Arab, tuh. Agama ini dibawa orang Arab, bukan orang India, bukan, Tuhan, salah benar. Kalau tidak ada pengorbanan daripada sahabat, tabi'in, korbankan harta diri, waktu yang dikepentingan agama, maka Tuhan dan saya hari ini bisa jadi kisah masih menyembah batu, kayu dan lain-lain. Allah. Ini fakta, Tuhan, nggak bisa dipungkiri, Tuhan. Datang orang-orang kaya, dia menikah dengan anak-anak raja, dengan kemampuan ilmunya, dengan suatu pertarungan dan lain-lain untuk merebut hati daripada sang raja, sehingga dia boleh mendapat tempat di mata raja. Dia bebas mendakwakan agama Allah SWT. Ini penting, mendakwakan agama. Ini sangat-sangat penting. Ini yang hari ini kita lupakan, Tuhan. Sementara Rasulullah SAW dalam mafhum hadis mengatakan, kalau agama ini tidak lagi ada yang mendakwakan ini agama, Tuhan, siap-siap, Tuhan, dari rahim wanita-wanita soleha muncul penentang-penentang agama, Tuhan. Allah. Hati-hati, Tuhan, ini kata Nabi Allah Muhammad SAW dalam mafhum hadis. Dan doa-doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu menangis sampai mata darah, enggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah meninggalkan kemungkaran. Sehingga dikatakan kalau kau melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Ya. Kalau tidak dengan lisanmu, setidak-tidaknya membenci dalam hati. Ini iman yang paling rendah dikatakan. Sehingga kalau tidak membenci dalam hati juga sudah tidak ada. Kita berpikir di mana iman kita yang sesungguhnya. Maaf, Tuhan, saudara-saudaraku yang sangat dimuliakan Allah. Saya tidak bermaksud, demi Allah, saya tidak bermaksud menggurui itu, Tuhan. Tidak, saya tidak ada maksud apa. Atau mungkin menunjukkan kependean, tidak, Tuhan, sama sekali. Wallahi saya tidak punya. Tapi kalau kami tidak menyampaikan ini perkara, sementara kami sudah berada di tengah-tengah, Tuhan, kami akan bertanya, alam ya'tikum nadhir, belumkah kau menyampaikannya pada orang-orang yang kau datangi? Begitu juga Tuhan nanti akan ditanya sama Allah SWT. Wahai fulan, alam ya'tikum nadhir, sudah kau sampaikan agama ini? Sementara Nabi Allah Muhammad SAW datangnya ini agama ini atas perintah Nabi Allah Muhammad SAW yang dijalankan oleh para sahabat, tabi'in, korbankan harta diri waktu sampai dengan anak-anak menjadi janda, istri-istri jadi janda, anak-anak jadi yatim, Tuhan. Hari ini, Tuhan, secara tidak langsung, Tuhan, kita sudah bersenang-senang di atas penderitaan para sahabat. Saudara, ini penting, saudara. Kita berdampingan dengan orang yang bukan muslim. Mereka juga punya goal sendiri, Tuhan. Apa goalnya? Mereka gerak secara terselubung dan mengkristenkan orang Islam hanya dengan sebungkus supermi. Siapa yang bertanggung jawab? Mari, Tuhan, kita ambil tanggung jawab ini, Tuhan. Gak bisa dibiarkan begitu aja, Tuhan. Karena ini memang tanggung jawab kita, Tuhan. Dan ini kita pasti akan ditanya, Tuhan. Kita bertetangga dengan mereka, diam-diam, Tuhan. Dengan cara apapun, dengan poster, dengan apa. Dia datang sampaikan bantuan-bantuan, dia datang. Ini ada apa lagi nih? Bantuan ini. Ujung-ujungnya taskil, mengajak untuk itu. Allah. Dan dakwah ini, Tuhan, ulama mengatakan ini adalah kereta terakhir. Ini gerbong terakhir. Kalau Tuhan tidak mengambilnya, maka Tuhan akan tertinggal di situ. Walaupun dikatakan, dia mengatakan bahwa walaupun harus di bak mobil itu bergantung oleh Tuhan, walaupun tersiap-siap, tapi Tuhan ada di situ.
Allah. Karena nanti suatu waktu Tuhan, kita datang perintah Allah SWT untuk para masjid-masjid yang ada di dunia itu naik. Yang paling pertama Masjidil Haram Mekah. Wahai masjid, naiklah ke atas karena dunia ini saya akan kiamatkan. Allah. Kemudian Masjidil Haram Mekah, dia mengatakan bahwa wahai Allah, saya tidak akan naik sebelum kau menaikkan Masjid Madinah. Datang lagi malaikat perintahkan malaikat di Madinah untuk naik ke langit karena dunia akan dikiamatkan oleh Allah SWT. Masjid Madinah pun juga mengatakan bahwa wahai Allah, sampaikan pada Allah bahwa kami belum mau naik ke atas sepanjang kau tidak menaikkan Masjidil Aqsa. Naik. Kemudian barulah satu persatu masjid di dunia ini berangkat. Dengan masing-masing masjid ulama katakan dipimpin oleh imam masing-masing. Allah. Dan muazzinnya adalah kondektornya. Kita berangkat. Tapi bagi orang tidak sholat berjamaah Tuhan, maka ketika masjid yang mengantar kita ke surganya Allah SWT ini, ulama mengatakan dia sendiri tidak tahu bahwa itu adalah masjid. Sehingga setelah masjid ini berlalu, dia bertanya pada malaikat, wahai malaikat, di mana yang katanya akan datang kendaraan membawa kita ke surga? Oh, kamu tidak tahu. Allah. Tadi yang masjid tadi itu Tuhan. Tertinggal. Ini mungkin pentingnya kita sholat berjamaah di mana aja di pemandangan, biar Allah mengenal kita Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan, nggak kurang penting. Ini silaturahmi. Jamaah diantar untuk mendatangi saudara muslim kami. Ya, untuk mengajak mereka, mari Pak kita sholat masjid. Asal-asal kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka Bapak dan kami bersaudara. Sebagai orang bersaudara, kita wajib menyampaikan hak-hak Bapak. Bukan untuk menggurui Tuhan. Apalagi memaksa Tuhan. Bukan Tuhan. Dia punya kewajiban untuk sampaikan. Dari kalimat ini Tuhan, la ilaha illallah, bukan sekadar dizikirkan, bukan. Walaupun zikir ini penting, tapi ada lebih penting Tuhan, menyampaikan pada orang lain tentang pentingnya dari kalimat. Jadi kalimat ini ibarat satu begitu Tuhan. Satu harimau. Ini kalimat kalau tidak didakwakan seperti harimau tapi gambar Tuhan. Tapi kalau kau mendakwakan kalimat, mari Pak, di masjid ada ceramah agama, mari kita sama-sama berjamaah. Ini harimau beneran ini, hidup ini harimau. Allah. Maka Tuhan, ini sangat penting Tuhan, dakwakan di agama itu. Ya, kalau Tuhan tidak lagi dakwakan di agama, ya Allah, Allah akan hantar pemimpin-pemimpin yang zalim Tuhan. Pemimpin-pemimpin tidak taat kepada Allah SWT, pemimpin yang jauh dari Allah. Hari ini kita lihat Tuhan, nampaknya Muslim, nampaknya saja Muslim. Sehingga sekarang Tuhan, nanti DPR nanti mungkin akan bersidang lagi untuk memutuskan ada usulan dari partai tertentu untuk ditutup pesantren-pesantren yang ada. Allah. Tuhan bisa bayangkan kira apa jadi apa dunia ini Tuhan kalau tidak ada lagi pesantren Tuhan. Sementara pesantren ini melahirkan para ulama-ulama. Dan kalau pesantren ini tutup ini bagaimana? Dan agama ini kata mereka merupakan penghalang untuk kemajuan kemudian zaman. Ya Allah. Kalau agama dianggap penghalang, subhanallah, Allah bisa balik dunia ini Tuhan seketika. Ya, Allah bisa balik dunia ini seketika. Dan ketika manusia tidak lagi ada orang mengajak orang taat pada Allah SWT, maka Tuhan, agama ini peranan akan hilang. Yang pertama Allah angkat keberkahan ilmu diangkat. Yang kedua para ulama Allah matikan satu persatu, sehingga tinggal orang-orang yang tidak paham. Ujungnya Tuhan, ujungnya nanti tinggal datang Dajjal. Maka ketika Dajjal datang, Dajjal turun pertama di Suriah. Ketika Dajjal turun, kemudian tidak lama masa berselang, Nabi Isa alaihissalam pun juga turun. Nabi Isa di Bahrain dijaga oleh dua malaikat. Yang satu malaikat sebelah kanan dan satu sebelah kiri. Kemudian dalam kondisi rambutnya basah malaikat Nabi Isa alaihissalam. Apa tujuan datang Nabi Isa alaihissalam? Yang pertama, mengislamkan orang-orang yang belum Islam. Allah. Yang kedua, mematah-patahkan salib. Yang ketiga, membunuh babi. Alhamdulillah dengan aja flu babi satu persatu mati, mengurangi kerjaan Nabi Isa alaihissalam. Allah. Jadi betul, kalau mungkin ada yang lain yang mengatakan bahwa Nabi Isa datang untuk menyelamatkan, bisa jadi dia asal penyelamat, tapi menyelamatkan dari yang bukan muslim masuk muslim itu. Allah. Ya. Kemudian pada waktu bertepatan dengan Imam Mahdi perintahkan iqamah, Nabi Isa turun dan Imam Mahdi merintahkan pada Nabi Isa, ya Isa,
silahkan jadi imam. Nabi bisa mengatakan, wahai Imam Mahdi, sesungguhnya saya datang bukan sebagai seorang nabi, saya datang sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Maka Nabi Isa alaihissalam mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imam di depan. Maka Tuhan, ini hal-hal yang akan kita hadapi. Setelah itu belum cukup di situ Tuhan. Mulai pintu Ya'juj dan Ma'juj dibuka. Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk yang paling jahat, yang banyaknya seperti pasir di gurun pasir. Allah. Banyak. Dia membunuh satu persatu manusia tanpa ada perasaan kasihan. Allah. Terus dia membunuh. Kemudian Allah, dalam suatu ketika Allah matikan mereka. Kemudian Allah perintahkan satu binatang dari langit untuk mengangkat. Karena ini bangkai, semua orang sudah mengeluh. Bangkai ini diangkat satu persatu oleh binatang-binatang. Allah perintahkan binatang-binatang untuk mengangkat bangkai-bangkai itu. Allah. Seperti itu perjalanan kehidupan kurang lebih itu. Maka ujung daripada ini Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri dengan iman dan amal yang benar. Yang pertama iman, amal dakwah ini Tuhan. Sebagai kami ketika kami gerak di Pakistan pada waktu itu, ya, 4 bulan kami di sana pada waktu itu, Mas Syekh mengatakan bahwa orang-orang yang keluar jalan Allah ini untuk satu kali sholat, Allah SWT memberikan pahala dia 1 miliar pahalanya. Sementara kalau Tuhan dan kami hari ini kami mendapatkan 1 miliar, Tuhan hanya mendapatkan 27. Kapan sampainya? Allahu a'lam. Ini amalan besar Tuhan. Ini amalan besar. Kami pernah keluar Tuhan 40 hari. Kami keluar waktu itu, kami sedikit saya kalkulasi. Kami keluar waktu itu Tuhan, kami berstatus sebagai pegawai negeri pada kantor dinas pekerjaan umum Kupang. Allah. Saya keluar kurang lebih sekitar 40 hari lebih tanpa ada berita Tuhan. Tuhan boleh percaya omongan saya, tapi saya percaya di masjid dengan kesaksian disaksikan oleh seluruh malaikat dan didengar Allah SWT. Allah. Setelah saya keluar Tuhan 40 hari lebih, saya balik pada tanggal 1 Desember Tuhan. Saya balik 1 Desember, kemudian saya dikasihkan surat oleh salah satu kepala bagian. Ini dari kepala dinas. Saya berpikir ini surat pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam hati kecil saya, oh saya diberhentikan. Allah. Saya waktu itu terus terang aja agak marah juga awalnya. Sehingga saya berpikir, kalau bisa kau dengan gampang kau memberhentikan saya, maka kepalamu taruhannya, saya bilang. Dalam hati kecil saya, kepalamu taruhannya, saya bilang. Allah. Semestinya kau harus memberikan saya peringatan dulu. Peringatan pertama, kedua, ketiga, baru vonis itu jalan. Tapi Tuhan, saya mencoba keluar di pinggir tembok, saya membuka ini surat Tuhan. Tanggal 1 Desember waktu itu. Begitu saya buka Tuhan, ternyata surat itu berisikan saudara Abdurrahman Makarim diminta hadir pada tanggal 3 Desember untuk menerima penghargaan sebagai karyawan terbaik provinsi. Allah. Saya keluar tanpa berita tuh. Dari situ saya masuk ke ruangan untuk terima gaji tunjangan saya. Setelah saya berdiri depan meja juru absen ini, saya bilang, mari Bu, absen saya belum terima gaji saya. Dia kasih. Saya lihat seluruh absen harian saya Pak sudah ditandatangani satu persatu. Dan orang ini Pak sangat ketat benar ini ibu ini. Enggak boleh Pak kalau orang ambil absen dari situ, harus tanda tangan depan itu. Jadi saya bilang, Bu, kok nampaknya itu ditandatangani semua? Dia bilang, loh Pak Makarim, Bapak kan tiap hari masuk kantor Pak. Bapak sebentar, siapa lagi yang berani tanda tangan punya Bapak? Dibilang sama saya. Jadi saya dilihat sama dia seolah-olah tiap hari saya datang kantor. Allah. Tunjangan saya yang waktu itu cuma 300.000 Pak. Waktu itu saya terima tunjangan itu Pak sampai mencapai 1.700.000 rupiah. Dan 5 bulan, karena 5 bulan waktu saya nggak ambil uang saya pada waktu itu. Walaupun saya